Perkenalkan, nama saya Tiffany, kelas 12 IPA E. Saya akan menceritakan dongeng tentang Cinderella. Jadi, pada suatu hari, di suatu kerajaan, tinggallah suatu putri yang bernama Cinderella. Jadi, Cinderella telah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Jadi, sekarang dia tinggal bersama kakak tiri dan ibu tirinya. Jadi, di kerajaan itu, hiduplah sepasang keluarga. Jadi keluarga mereka terdiri dari Cinderella, dua kakak tirinya, dan satu ibu tirinya. Cinderella sangat dibully di dalam keluarganya. Cinderella itu disuruh kerja dan membersihkan seluruh isi rumahnya. Jadi kerja Cinderella itu Jadi di kerajaan tersebut Cinderella sangatlah diasingkan. Cinderella ada memiliki arti, yaitu kotor. Jadi ibu tirinya memberikan namanya Cinderella karena dia itu sangat tidak bersih dan kotor. Jadi sebenarnya Cinderella itu merupakan anak yang sangat baik dan sangat penurut. Mereka sangat menyayangi kakak dan ibu tirinya, walaupun kakak tiri dan ibu tirinya telah jahat kepada Cinderella. Walaupun dengan begitu mereka tetap menyayangi kakak dan ibu tirinya. Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang lain, sang raja mengadakan pesta dansa karena ingin mencari jodoh untuk sang pangeran. Jadi syarat untuk pesta dansa itu boleh diikuti oleh seluruh warga yang ada di wilayah tersebut. Pada suatu hari, keluarga Cinderella mendengarkan berita tersebut dan sangat senang karena ingin mengikuti dan ingin menjadi istri dari pangeran. Jadi pada hari keesokan harinya, pada hari pesta tersebut sudah dimulai, Cinderella ingin sekali pergi ke pesta dansa tersebut, tapi ibu tirinya dan kakak tirinya melarang dia untuk datang ke pesta dansa karena mereka tidak senang kalau misalnya Cinderella menjadi bagian dari keluarga kerajaan tersebut. Jadi pada suatu hari mereka telah menyiapkan semua pakaian untuk pergi ke pesta dansa tersebut. Lalu Cinderella berkata, "Ibu, aku ingin sekali pergi ke pesta dansa tersebut. Apakah aku boleh pergi?" Lalu ibu tirinya membantah dan berkata, "Tidak, kamu tidak boleh pergi. Kamu hanya boleh di rumah mengurus rumah dan membersihkan rumah. Kamu tidak boleh pergi ke pesta tersebut." Lalu Cinderella sangat sedih dan dia mengurung diri ke kamar dan memikirkan bagaimana cara untuk pergi ke pesta dansa tersebut. Lalu pada suatu hari, Cinderella memiliki baju peninggalan ibunya. Dia memakai itu dan dia mempernak baju tersebut lagi untuk dijadikan baju untuk pesta dansa tersebut. Kemudian pada suatu hari, pada hari-hari tersebut, dia memakai gaun yang sangat bagus, peninggalan dari ibunya. Lalu ibu tirinya dan kakak tirinya tidak memberinya izin untuk pergi ke pesta dansa tersebut. Malahan dia tetap akan melarang si Cinderella untuk pergi. Kemudian Cinderella nangis dan sangat sedih. Lalu datanglah ibu peri. Ibu peri tersebut datang, kemudian dia berkata kepada Cinderella, "Cinderella, janganlah kamu menangis. Semua ini akan saya urus." Lalu ibu peri menyuruh Cinderella untuk mengambil labu, mencari tikus dan mencari kadal-kadal, dan serta mencari kuda. Ibu peri menyihir labu tersebut menjadi kereta kencana, kadal menjadi penunggang kuda, lalu tikus-tikus menjadi bagian dari prajurit-prajuritnya Cinderella untuk melayani Cinderella. Lalu setelah semuanya sudah menjadi sempurna dan menjadi kereta, dan Cinderella pun disihir dan dipakaikan gaun, lalu diberikan sepatu kaca. Jadi sepatu kaca tersebut dipakai oleh Cinderella dan dirinya menjadi sangat cantik. Kemudian pada hari tersebut ibu peri berkata bahwa sepatu tersebut akan musnah sihirnya pada jam 12 malam. Jadi dia tidak boleh melewati pada saat jam 12 malam. Pada saat ibu peri dan kakaknya telah sampai di pesta tersebut, lalu Cinderella datang memakai gaun yang sangat cantik dan semua orang terpaku matanya melihat Cinderella.
Lalu sang pangeran pun hatinya berbunga-bunga dan memilih Cinderella untuk berdansa dengannya. Kemudian pada hari tersebut mereka pun berdansa sampai Cinderella lupa akan waktu. Waktu sudah menunjukkan pada jam 12 malam, tetapi dia baru ingat dan segera pergi keluar. Sang pangeran pun mengejarnya, lalu sepatu Cinderella terlepas. Lalu Cinderella meninggalkan satu sepatunya di jalan, lalu dia pergi dan pulang. Pada saat itu pangeran pun mencari-cari siapa yang memiliki sepatu tersebut untuk dijadikan istrinya. Bila ada orang yang cocok memakai sepatu tersebut, dia akan menjadikan orang tersebut sebagai istrinya. Pada suatu hari di sebuah rumah, pangeran pergi ke seluruh rumah penduduk dan mencari siapakah yang cocok memakai sepatu tersebut. Kemudian terakhir mereka pun sampai ke rumah Cinderella. Lalu Cinderella disuruh untuk bersembunyi di kamarnya dan tidak boleh keluar karena dia tidak boleh menjadi istri sang pangeran. Ibu tiri dan kakak-kakak tirinya itu memaksakan sepatu tersebut agar pas di kakinya anak-anaknya tersebut. Lalu kemudian Cinderella pun bernyanyi. Kemudian pangeran mendengarkan suaranya dari atas. Lalu pangeran berkata, "Wah, ada orang di atas. Mari kita segera ke atas sebelum mereka pulang." Jadi mereka naik ke atas lalu menemukan Cinderella dan menyocokkan sepatu tersebut ke Cinderella. Cinderella pun sangat senang dia memakai sepatu tersebut dan sepatu tersebut cocok di dia. Lalu pada akhirnya mereka pun segera nikah dan terakhir mereka memiliki kisah hidup yang bahagia. Jadi sekian untuk cerita dongeng saya. Terima kasih. Maaf apabila terjadi kesalahan kata.